Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa lagi di channel Samudra Etawa kawan-kawan. Jadi kali ini alhamdulillah kami akan memberikan informasi mengenai dunia peternakan, khususnya seperti biasa kambing PE kawan-kawan. Dan hari ini hari Kamis tentunya kami ada mungkin tamu penting. Jadi beliau dari Madura kawan-kawan, membawa kambing ke kandang Samudra Etawa. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kambingnya seperti apa dan tujuannya seperti apa, ditonton terus videonya sampai habis, jangan sampai dilewatkan. Nah, siapa tahu nanti dari teman-teman kita semuanya dari Madura mungkin yang menginginkan bibitan kambing PE nanti bisa dibuat acuan lah setidaknya. Dan kali ini kami pun juga sudah bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Dey. Oke. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Bisa diceritakan sebentar, Pak? Tadi berangkat dari Madura jam berapa atau gimana? Ya, baik. Jadi kebetulan tadi diparingi kelancaran ya, berangkat dari Madura itu saya sehabis sholat subuh. Jadi sebelum sholat subuh sudah kami siapkan, armadanya sudah siapin, kambing sudah kasih pakan biar gak kelaparan di jalan ya, karena perjalanannya cukup lumayan jauh, 5 jam lah ya. Terus habis itu saya sholat subuh, setelah itu bismillahirrahmanirrahim berangkat. Alhamdulillah nyampe di Tulungagung sekitar jam 9.30. 9 tadi pagi ya? 9 gitu masuk Tulungagung. Bisa diperkenalkan, Pak, nama dan alamat lengkapnya, Pak? Baik, nama saya Haji Misnari. Alamatnya Jalan Mutiara nomor 21, persisnya di belakang Polsek Kota, Kelurahan Banyuanyar, daerah Sampang Madura. Sampang Madura ya. Jadi di belakangnya Polsek. Pas di belakangnya Polsek, Jalan Mutiara itu sudah. Di daerah belakang Polsek kawan-kawan. Jadi Bapak Haji Misnari ini memang dulu pernah ambil bibitan, Pak ya? Ambil bibitan di kandang Samudra Etawa. Samudra Etawa ya. Kalau tidak salah berapa tahun yang lalu, Pak? 1 tahun. 1 tahun pasnya bulan Oktober, 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan, Pak ya? Iya. Waktu itu ambil 2 ekor, Pak. 2 ekor, itu pas kebetulan hamil waktu itu. Dua-duanya waktu itu sudah posisi dikawinkan, Pak ya? Sudah dikawinkan. Satu dengan Kertojoyo, ya alhamdulillah beranak 2 betina-betina. Yang satunya kawin dengan Jagat Samudro. Itu lahir jantan sama betina. Beranak 2 ekor juga. Wah, baru dapat jackpot semuanya, Pak ya? Alhamdulillah. Padahal baru beli beranak 2 ekor semuanya. 2 ekor semuanya. Karena dasar saya itu yakin. Keyakinan saya itu mantap karena apa? Jaminannya dari beliaunya itu dari Samudra Etawa. Kalau tidak cocok, jangan dibayar. Otomatis beliaunya kan tidak mungkin ngirim yang nggak sesuai dengan spek. Itu yang saya tertarik. Dan alhamdulillah lagi dua-duanya langsung bunting beranak, Pak ya? Langsung bunting. Artinya tidak sampai mengalami gagal bunting, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak ya. Memang kadang-kadang kan gini, Pak, ada banyak sekali dari kawan-kawan kita yang jauh, khususnya mungkin daerah Madura, yang ditakutkan kalau dikirim belum pasti bunting, kadang-kadang yang ditakutkan tidak jadi meteng atau gagal bunting, Pak. Iya. Tapi saya tidak ragu lagi. Saya lihat pertama itu cara pengirimannya, ekspedisinya itu begitu nyampe sebelum diturunkan saya lihat. Jadi perawatannya kambing di perjalanan itu katanya sampai Suramadu dikasih minum, diturunkan karena kambing hamil. Nah setelah nyampe di rumah, cara menurunkan itu memang hati-hati. Saya lihat itu, saya itu menambah keyakinan saya untuk pelayanannya khususnya gitu. Tapi di samping itu kawan-kawan, memang di samping itu kalau memang contohnya ada yang membeli kambing dari Samudra Etawa, misal setelah saya kirim ditunggu ternyata gagal bunting, itu tetap masih bergaransi, Pak. Artinya masih kami layani bergaransi. Bisa dikirim lagi ke kandang kami, nanti tetap saya proses lagi, proses perkawinannya gratis, Pak. Artinya yang khususnya yang gagal bunting kawan-kawan. Jadi jangan khawatir, insya Allah kami terus mengupayakan gimana semuanya bisa berjalan lancar seperti itu. Iya, baik, Pak. Jadi saya itu intinya berangkat dari senang ya, senang merawat kambing Etawa. Jadi ingin masuk di di kelompok kambing Etawa. Itu yang pertama, siapa sih yang nggak pingin untung istilahnya. Tapi yang pertama itu kita berangkat dari senang dulu, hobi dulu. Yang terutama mengembangkan, menyelamatkan kambing Etawa ini bagaimana
bisa bertahan dan otomatis dengan harapan lebih baik itu yang jadi bertahan, kita punya hobi, punya hiburan, punya saudara kayak memperbanyak saudara lah. Memperbanyak saudara gitu. Ya. Jadi intinya mari kita sama-sama jangan sampai bosen, menambah hobi ini juga menambah saudara, menambah saudara terutama itu. Contohnya saya dari jauh-jauh ini dari Madura datang ke sini karena apa? Kalau tidak dasar seneng mungkin apa sih jauh-jauh? Seneng cari teman, terutama cari saudara. Jadi kalau kita sudah menganggap saudara mungkin nggak ada bahasanya mungkin nggak ada. Mas saya yakin itu, saya yakin. Iya benar. Oke kawan-kawan, jadi beliau hari ini memang sengaja membawa 3 ekor Pak G. Iya, 3 ekor kambing kawan-kawan, 1 ekor induk beserta 2 ekor anaknya. Jadi alhamdulillah ketepaan maksudnya sekali beranak langsung keluar 2 ekor Pak G. Ya, 2 ekor. 2 ekor. Jadi keluar 2 ekor. Yang ini yang dibawa ini termasuk anak dari Kertojoyo Pak G. Anak Kertojoyo. Anak Kertojoyo. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, dari modal awal induknya berapa, mungkin bisa, enggak apa-apa. Saya pertama itu ngambil modal awal induknya itu dulu 2 ekor Pak ya? 2 ekor. 2 ekor. 2 ekor. Yang pertama ini 9,5 juta. 9,5 juta. Sudah kawin dengan Kertojoyo 3 bulan. Sudah bunting 3 bulan Pak bunting 3 bulan waktu itu. Jadi sudah positif. Sudah positif bunting. Nah, ini anaknya 2, ini betina-betina. Jadi ini pas lahirnya itu tanggal 25 Desember tahun 2022. 22. Jadi sekarang umur 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan. Ya, sama dengan itu betina-betina. Jadi kalau yang satunya itu hamil 1 bulan 1 minggu atau 1 bulan 2 minggu katanya beliaunya itu bilang. Tapi dikawinkan dengan Jagat Samudra. Itu beranak 2, yang jantan juga betina. Kebetulan masih saya rawat. Ditahan dulu karena saya yakin sepertinya ya biar lebih biar mengembangkan berkembang dulu biar tak putus hubungan atau biar ada ikatan istilahnya. Senangnya itu saya goalnya itu istilahnya akhirnya itu nggak sulit memasarkan. Sehingga kami itu rawat dengan senang hati, dengan hobi, dengan harapan lebih baik. Dan kalau ada saya belum bisa memasarkan, jadi dari Samudra Etawa masih bisa membantu ya, buktinya seperti ini. Beliaunya siap membantu untuk memasarkan. Siap. Kalau kami belum bisa memasarkan. Terus untuk khususnya daerah Madura Pak, mungkin daerah Madura kan sudah mulai banyak hari ini ya, yang mulai mungkin terjun ke PE. Banyak ya. Jadi mungkin yang dieluhkan, keluhan yang paling banyak itu seperti apa Pak? Dari kawan-kawan Madura sana. Dari kawan-kawan Madura itu sebenarnya keluhan kalau langsung pakan otomatis kalau di Madura itu banyak gitu loh, gampang. Cuma cara perawatan itu bisa, cuman cara menjualnya, cara memasarkan. Jadi cara memasarkan itu yang belum agak sulit. Jadi kalau belum punya mungkin partner lah bahasanya. Partner seperti saya dengan beliaunya, dengan Mas Selamat, dengan Samudra Etawa ini. Jadi karena sudah banyak juga dari Madura, di Pamekasan itu banyak juga, dari Sampang itu sudah juga ada yang ke Samudra Etawa, dari Pamekasan itu banyak juga. Kan dari Sumeneb banyak juga sudah mengembangkan itu. Ya memang dari Samudra Etawa itu kalau tidak salah mulai dari Sampang, Pamekasan, Sumeneb itu insya Allah sudah ada. Sahabat-sahabat Samudra Etawa yang ada di sana yang mengambil dari sini sudah mulai ada. Jadi khususnya kawan-kawan yang di daerah mungkin luar Jawa, maksudnya Madura, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, misal nanti sudah waktunya pemasaran, penjualan, tetap contohnya seperti yang beliau lakukan ini kawan-kawan. Jadi kalau memang belum bisa pemasaran, ya mungkin bisa dibawa ke kandang Samudra Etawa. Nanti tetap kami melayani dan membantu semaksimal mungkin, membantu memasarkan biar ya mungkin kambingnya laku dan harga jualnya pun juga bisa lebih meningkat daripada dijual ke pasar. Soalnya kalau kambing PE khususnya yang mengarah mungkin agak luwes, kalau kita jual ke pasar ya itu nanti bisa merugikan peternak Pak ya. Iya.
Soalnya kebanyakan di daerah-daerah tertentu mungkin yang belum bisa pemasaran kan rata-rata menjualnya ke pasar Pak ya? Ke pasar, jadi. Dan akhirnya harga jualnya menurun. Harga menurun, kayak seperti sini. Contohnya, jadi intinya dari saya, marilah kita tetap semangat dan merawat kambing tawa, kita lestarikan kambing tawa sebagai hobi, sebagai hiburan, sebagai penyambung teman dan juga penyambung persaudaraan. Jadi tetap semangat. Jadi kita tetap semangat bagaimana kambing tawa bisa bertahan. Kalau bisa tetap kita tingkatkan kualitas. Tapi kalau dari kualitas dari Samudra Tawa itu insya Allah tidak akan mengecewakan. Jadi sesuai dengan standar, artinya bahasanya gitu. Gak mungkin kecewa lah insya Allah gitu. Jadi kita langsung lanjut dulu kawan-kawan mengenai spek atau materi kambing yang mungkin dulu awalnya bibitan dari kandang Samudra Tawa kawan. Nah, induknya yang ini Pak ya? Iya, induknya yang ini. Nah, induknya yang ini kawan-kawan, yang punggung ada hitamnya. Ini kemarin waktu itu pembelian 9,5 juta Pak ya? 9,5 juta. Posisinya sudah positif bunting 3 bulan. Setelah itu saya kirim beranak 2 ekor betina-betina. Saya kawinkan sama Kertojoyo kemarin. Nah, untuk materi induknya seperti ini kawan-kawan, bisa diperhatikan dari mulai kepala, telinga, tanduk. Memang untuk kelebihan keunggulan di bagian kepala memang jenong buntir seperti ini. Nah, untuk postur bagus, tinggi badan kisaran tadi saya ukur kisaran hampir 80-an lah kurang lebihnya, 78-80. Untuk punting susu utamanya istimewa ini, bisa kelihatan ini seperti ini, punting susunya memang panjang dan besar. Nah, memang kalau untuk kekurangan tetap masih ada kawan-kawan. Contohnya dari segi rewos, rewosnya memang agak kurang ini kalau kita bicara rewos. Mungkin kurang panjang seperti itu kalau untuk rewos. Tapi kalau untuk yang lain keseluruhan, contohnya kepala, postur ini sudah lebih dari cukup dan bagus. Ekornya pun juga tegak bagus. Nah, anaknya kemarin keluar 2 ekor betina-betina Pak ya? Iya, betina-betina. Betina-betina. Ini yang pertama anaknya, anaknya sudah sama dengan induknya besarnya karena usianya kurang lebihnya 1 tahun Pak ya? Ya, 1 tahun. 1 tahun berjalan ini. Nah, ini materi dari anak Kertojoyo kawan-kawan. Nah, memang untuk materinya sama induknya pun juga tidak kalah bagus kawan-kawan. Dari segi postur, kepalanya, telinganya memang tidak kalah bagus. Lebih panjang anaknya kalau untuk telinga pertama. Telinganya lebih panjang anaknya. Ini yang warna petak yang pertama. Kepalanya pun juga tidak kalah bagus dengan anaknya. Nah, untuk punting susu pun juga sangat istimewa seperti ini. Jadi kalau kita bilang istimewa itu insya Allah ya memang agak beda kawan-kawan. Puntingnya itu besar dan panjang, padahal ini masih darah. Ada juga kalanya punting susu itu kurang istimewa, itu bentuknya memang kadang-kadang agak kecil, pendek. Cuman kalau yang kecil pendek itu biasanya ambingnya yang besar. Tapi kalau untuk punting susu yang besar itu memang agak beda sedikit. Ini untuk materi anak dari Kertojoyo masih belum poel karena giginya masih rapat ini, usianya pun juga masih 1 tahun. 1 tahun. Ya. Untuk bulu rewos pun juga lebih bagus anaknya tinimbang daripada induknya kawan-kawan. Ini memang agak kotor untuk kambingnya karena perjalanan jauh dari Madura ke Tulungagung. Ini agak kotor sedikit tapi tidak masalah. Dan untuk rewos seperti ini, ekornya pun juga tegak. Untuk anaknya ini tadi saya ukur kalau tidak salah tinggi badan kisaran 75 ini. 75 lebih. 75 lebih sedikit ini untuk anaknya. Soalnya hampir sama dengan induknya untuk besarnya. Nah, seperti ini kepalanya. Kepalanya bagus, memang ini ada cirinya warna petak Pak ya? Ya, petak ini. Nah, jadi kita lanjut untuk anaknya yang nomor 2 ini. Ini juga tidak kalah bagus. Kepalanya sangat bagus, ini lebih bagus lagi daripada yang tadi. Lebih cembung, lebih pendek kepalanya. Telinganya pun juga tidak kalah panjang dengan induknya, lebih panjang anaknya kawan-kawan. Untuk telinga, ini memang grid-grid sudah mengarah luasan kawan-kawan. Soalnya induknya pun juga sudah luasan. Ekornya pun juga bagus, tegak. Nah ini seperti ini. Rewosnya pun juga lebih bagus daripada induknya. Memang untuk rewos ekor lebih bagus. Ini sedikit Pak daripada yang petak tadi. Iya, yang ini berdiri persis. Berdiri persis ini. Persis. Kepalanya pun juga lebih cembung, lebih pendek. Cuman postur tubuhnya lebih bagus yang petak tadi Pak ya. Ya lebih tulangnya lebih. Jadi posturnya lebih ini kisaran 75 kalau tidak salah. Jadi, kalau yang ini, yang tadi, yang 78. Satunya tadi 75 lebih. Ya.
Kaki-kaki juga ada hitamnya. Untuk punting susu pun juga normal 2 biji seperti ini. Nah, materi dari anak Kertojoyo kawan-kawan bisa diamati dan diteliti benar-benar dari Bapak Haji Misnari, daerah Sampang, Madura kawan-kawan. Jauh-jauh dari Madura dibawa ke Samudra Etawa hari ini. Nah, untuk induknya ini bisa diperhatikan benar-benar hari ini laktasi 2 kawan-kawan. Iya, ini yang cuman induknya ini belum dikawinkan Pak ya? Belum, masih kosong Pak ya? Masih kosong. Apa mungkin belum ada bejantan Pak di sana ya? Ya sudah tapi karena saya niatan sini, mungkin teman-teman ada yang minat nanti suka yang mana dipunyai Samudra Etawa nanti tinggal dikawinkan sama jantannya lebih bagus. Mungkin pingin yang dengan Samudra Etawa lagi dengan Jagat Samudra, lebih banyak pilihan gitu. Banyak pilihan. Jadi kami itu intinya marilah saling saling bantu mengembangkan kambing Etawa gitu, melestarikan istilahnya. Kalau induknya kawan-kawan ini memang sangat ayu, bagus ini induknya, kepala hitam plus seperti ini, laktasi 2, kaki-kaki juga bagus. Nah, ini lagi yang paling saya heran, ini kambingnya semuanya gemuk-gemuk Pak. Nah, untuk kawan-kawan kita semuanya yang masih pemula harap diperhatikan. Jadi harap diperhatikan nih, kambing itu yang dinamakan mungkin ndak kuru atau ndak lemu bahasanya iki. Yo seperti ini contohnya. Diarani ndak terlalu gemuk dan tidak kurus. Pas, ukurannya pas. Mungkin pola makannya ini sangat bagus, teratur atau mungkin ya cukup untuk kebutuhan kambing kawan-kawan. Jadi kalau bisa untuk perawatan kambing, menu comburan atau rambanan itu memang harus benar-benar dipikirkan benar-benar biar kambingnya tidak kurus dan tidak kegemukan. Nah, kalau boleh tahu Pak, ini rawatan di kandang di rumah seperti apa Pak? Ya seperti untuk comburan atau rambanan makanan seperti biasa 2 kali sehari ya, biasanya jam 6 pagi sebelum ke kantor ya. Oh, sebelum ke kantor? Ya, kalau sore itu jam 3:30 saya habis sholat asar sebelum saya sudah dari masjid itu rutin. Terus pakannya itu saya pakai rendeng kangkung tapi pakai istilahnya pakai takar gitu. Oh, ditakar juga. Jadi kalau betina itu kan kalau terlalu gemuk katanya takut majer gitu. Jadi diatur. Misalnya rendeng kangkungnya itu cuma 3 rantang untuk 3 indukan ini. Terus pas ampas tahunya palinglah 3 genggam lah. 1 genggam. 1 genggam atau 4 genggam, 3 ini misalnya dicampur. Itu kalau misalnya rambanannya itu banyak, rendengnya saya kurangi. Kalau kelihatannya rambanannya sedikit, jadi ditambahi ya, benar-benar diatur sama tertakar rapi lah. Iya. Harus tertakar rapi, tertata cukup. Ya memang ketelatenan Mas. Jadi, piaraan itu kalau ketelaten itu insya Allah gitu. Insya Allah. Pertama memang kita harus teliti, harus telaten seperti itu. Teliti untuk meneliti kekurangan kambing, kekurangan apa harus diteliti kawan-kawan. Dan kita juga harus telaten ngasih comburan, ngasih pakan. Nah, untuk ramuan pakannya seperti biasa sebenarnya sama Pak ya. Jadi rendeng kangkung kering itu dikasih ampas tahu ya. Nah, cukup itu Pak ya. Ya, ramban sama rambanan. Kalau ada ramban. Jadi tidak ditambahi mungkin polar enggak, cuma rendeng kangkung sama ampas tahu gitu. Cuma sederhana kawan-kawan. Jadi cuma sederhana, cuman kadang-kadang penyajiannya yang beda. Jadi mungkin di daerah manapun hampir sama, comburan mungkin ampas tahu, kangkung kering seperti itu, tapi cuma penyajiannya yang tidak sama. Kadang-kadang takaran tidak podo, jam waktunya tidak sama, akhirnya hasilnya pun juga beda. Biasanya membedakan hasil seperti itu. Jadi untuk kawan-kawan semuanya yang mungkin berminat dengan materi anak Kertojoyo kan, ini sudah mengarah lusan, telinga panjang, kepalanya bagus, siap kawin, artinya ini sudah siap dikawinkan. Misal sewaktu-waktu minta kawin atau birahi kawan-kawan, nanti bisa dikawinkan dengan pejantan-pejantan yang ada di kandang Samudra Etawa. Contohnya bisa dikawinkan sama Jagat Samudra atau mungkin jantan Jerabang atau mungkin anak Jangkar Bumi. Kalau untuk anaknya ini karena ini anaknya Kertojoyo, mungkin bisa disilangkan sama Jagat Samudra atau anak Jangkar Bumi atau jantan Jerabang khususnya. Yang penting tidak dikawinkan sama bapaknya. Nanti misal ada yang berminat bisa nanti menghubungi kami atau menghubungi pemiliknya. Nah, untuk masalah harga mungkin kita bisa langsung tanya sama pemiliknya beliau untuk harganya Pak. Kira-kira kalau untuk induk, padahal ini dulu induknya belinya 9,5 juta. Iya.
dengan posisi waktu itu kan bunting 3 bulan. 3 bulan. Ya kan? Ya. Dan sekarang hari ini posisinya kan masih kosong dan belum dikawinkan. Iya. Kira-kira ini untuk harganya induknya ini di budget atau dibanderol berapa, Pak? Banderol berapa ya yang enak ya Mas ya? Tapi kira-kira ya kalau dulu kan memang saya beli 9,5 kan memang sudah hamil 3 positif bulan. 3 bulan ya, positif 3 bulan. Ini kan nggak hamil. Mungkin saya bandrol 7 juta mungkin. 7 juta? 7 juta ya. Oke, jadi dibanderol 7 juta kawan-kawan. Nah, memang kekurangan di bagian rewos saja ini. Tapi untuk materi peranakannya insya Allah sudah terbukti kawan-kawan. Anaknya sudah terbukti, anaknya bagus-bagus. Nah, cuman hari ini masih kosong kawan-kawan, belum dikawinkan. Nah, ini induk laktasi 2 sama beliau dibanderol harga 7 juta. Silahkan kalau ada yang berminat nanti bisa secepatnya menghubungi kami atau menghubungi beliau. Jadi oke kawan-kawan, ini tadi untuk induknya ini harga 7 juta masih kosong. Posisinya seperti ini. Dan selanjutnya kita akan langsung untuk anaknya. Ini anak dari Kertojoyo seperti ini untuk sampel barangnya. Memang lebih bagus anaknya Pak ya? Iya, insya Allah lebih bagus anaknya kan. Dari telinga, kepalanya mungkin ya anggaplah mirip, tapi setidaknya telinganya lebih bagus anaknya. Dan tulangannya lebih postur seperti ini kawan. Manjang dan lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya. Belum poel, siap kawin kawan-kawan. Yang ini punting susunya memang jan istimewa kawan. Ini punting susunya besar sekali, panjang. Seperti ini. Kaki-kaki juga ada hitamnya. Usia 1 tahun. Kalau untuk ekor sebenarnya tidak terlalu nyamping Pak ya? Tidak terlalu nyamping, cuman pas ujungnya saja yang seperti ini ekornya dari belakang. Jadi aman, ini masih kategori aman, belum nyamping. Oke, kalau untuk anaknya kira-kira ini dibanderol atau di budget berapa Pak? Berapa ya? Karena ini mungkin insya Allah kan lebih bagus insya Allah gitu Mas. Jadi lebih bagus anaknya? Lebih bagus anaknya, tulangannya lebih besar. Saya minta 8 juta mungkin. 8 juta? 8 juta ya. Oke, jadi karena ini pun juga sudah punya luri jelas Pak ya? Iya. Kalau untuk induknya mungkin belum ada lurinya ini. Iya, kalau ini kan anak Kertojoyo. Nah ini anak Kertojoyo alias cucunya Mr. Bejo kawan-kawan. Jadi ini dibanderol sama Pak Haji Misnari 8 juta. Nyatu dasi ayu. Seperti ini kan, bisa diperhatikan dari samping. Loh, ketara jelas kepalanya. 8 juta. Yang minat nanti serius langsung bisa menghubungi kami. Tetap gratis ongkir, gratis kawin sama pejantan di kandang Samudra Etawa. Jadi semuanya sudah komplit. Bonusnya komplit kabeh Jan, bergaransi juga. Selanjutnya yang spek nomor 2 Pak. Anak dari Kertojoyo spek yang nomor 2 ini kita perhatikan kan. Ini memang tanduknya kemarin patah Pak ya? Patah. Agak usil dengan temannya itu, gatal itu biasanya. Ini rotok rewel iki termasuk ya. Tapi ini ekornya dor, ngadeg. Kepalanya lebih bagus, telinganya pun juga panjang. Kepalanya tidak kalah bagus sama yang nomor 1. Nah, memang posturnya kalah sedikit. Tapi dari ekor, dari kepala ini lebih unggul kelihatannya. Pola warna pun juga bagus yang nomor 2 ini. Mengkalah sak posturan cilik titik. Lek mau tinggi badannya di atas 75, kalau yang ini kisaran 75. Selisih 3 cm. Selisih mungkin 3 cm Pak ya. Kaki juga ada hitamnya. Terus untuk yang nomor 2 ini Pak, yang dari anak Kertojoyo ini, kira-kira dikasih harga atau dibanderol berapa ini? Ya kalau ini ya saya tidak minta muluk-muluk juga Mas. Jadi mungkin ada teman-teman yang minat bisa dikembangkan lebih baik nanti. Saya minta 8 juta juga. Sama juga? Sama juga. Wah dikasih ya, sama saja harganya? Ya harganya itu. Oke, jadi ini sama juga 8 juta kawan-kawan. Oke loh, dasin nonong, bunter, janggutnya yo gede. Nah ini sampel-sampel anak Kertojoyo. Lembernya bagus juga. Cucunya Mr. Bejo kawan-kawan. Terbaru hari ini di kandang Samudra Etawa, pemilik dari Pak Haji Misnari, Sampang Madura Pak ya? Iya, Sampang Madura. Sampang Madura.
Harga 8 juta kawan-kawan. Nanti silahkan dicek, diteliti satu persatu. Siapa tahu saja ada yang berminat cocok bisa menghubungi kami. Misal kurang puas di HP bisa langsung datang ke kandang, dicek di kandang kawan-kawan. Semuanya insya Allah masih belum poel Pak, aman, giginya masih aman. Aman. Jadi masih aman. Untuk induknya juga masih kosong ini. Makanannya apa saja Mas suka? Oke, makanan semua bisa Pak ya, bisa masuk ya. Rumput juga oke. Rambanan suka banget. Saya senang pakai rumput. Nah, jadi seperti itulah kawan-kawan untuk informasi kali ini di kandang Samudra Etawa dengan beliau Bapak Haji Misnari dari Sampang Madura telah membawa kambing 3 ekor induk sama anaknya yaitu anak Kertojoyo. Mungkin pesan pertama Mas untuk teman-teman pesan-pesan untuk teman-teman penghobi kambing Etawa. Pertama, tetap semangat mari. Pertama, yang kedua mari kita lestarikan kambing Etawa ini sebagai hobi dan sebagai hiburan, mungkin sebagai penambah rezeki lah kalau Allah mengizinkan ya. Jadi mari kita lestarikan bersama, jangan sampai kambing Etawa ini punah atau musnah karena eman-eman Pak. Eman-eman karena prospeknya ke depan itu insya Allah bagus. Insya Allah bagus. Mudah-mudahan teman-teman bisa semangat dan bisa melestarikan kambing Etawa. Amin. Semangat. Jadi mungkin seperti itu kawan-kawan untuk pesan-pesannya beliau, khususnya juga untuk kawan-kawan daerah Sampang Madura Pak. Madura khususnya. Yang jelas untuk daerah Sampang, Bangkalan atau mungkin Pamekasan atau mungkin Sumenep itu sudah sangat banyak Pak ya? Banyak sekali. Sudah banyak juga ya? Kalau Pamekasan itu yang paling banyak sudah. Paling banyak Pamekasan. Cuma tinggal merubah yang spek-spek speknya saja. Speknya aja. Mungkin yang dari grade B dipadukan dan sebagainya bisa grade A dan sebagainya. Mungkin tinggal kita banyak berguru terutama ke beliaunya. Jelas nanti mungkin Samudra Etawa. Pejantan itu lebih penting Pak. Iya. Mungkin dari kekurangan bejantan bisa dicarikan bahan bejantan yang speknya bagus, seluruhnya jelas, nanti bisa untuk dikembangkan. Contohnya seperti itu. Oh ya, pesan saya juga ke depannya nanti kalau saya ada ditakdirkan oleh Allah saya mau ngambil pejantan dari Samudra Etawa, mungkin bisa teman-teman bisa mengawinkan ke sana, ke saya gitu untuk pengembangan. Untuk dikembangkan. Oke, siap nih. Insya Allah ke depan tetap kerjasamanya seperti itu. Amin. Artinya dikembangkan terus biar tambah benah caranya nih. Nah, mungkin seperti itu kawan-kawan. Mudah-mudahan saja untuk sedikit informasi kali ini bisa bermanfaat dan moga-moga saja untuk kambing-kambing hari ini khususnya miliknya Pak Haji Misnari ini cepat terjual khususnya. Jadi mudah-mudahan saja. Speknya bagus-bagus. Saya bilang bagus-bagus. Masih muda semuanya, masih beranak 2 kali dan yang 2 ekor masih darah-darah sampel anak Kertojoyo kawan-kawan. Jadi terima kasih banyak, sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak ya informasinya. Nanti semoga ke depan tambah lancar terus. Amin. Sukses dan berjaya Pak ya. Amin. Semoga Samudra Etawa tambah maju dan Mas Selamat Reni tambah sehat. Amin.